Pada video ini akan dibahas tentang jenis-jenis reliabilitas dan karakteristik yang mengikutinya. Para ahli psikometrika menetapkan beberapa kriteria untuk alat ukur psikologi sehingga dapat dinyatakan sebagai alat ukur yang baik, yaitu mampu menghasilkan data dan memberikan informasi yang akurat. Kriteria pengukuran diantaranya seperti valid atau mendapatkan bukti validitas, reliable atau reliability, lalu objektif, standar, ekonomis, dan praktis. Sifat valid dan reliable ditunjukkan oleh tingginya akurasi dan kecermatan hasil ukur. Ilustrasinya bisa dilihat pada gambar ini. Pada gambar A, kita melihat bahwa ketika kita ingin membuat suatu tembakan pada suatu objek, sebut saja gambar A, ada beberapa hasil tembakan yang mengenai beberapa kemungkinan sasaran. Sasaran utamanya adalah gambar atau lingkaran berwarna merah, dan yang kuning adalah hasil tembakannya. Nah, ketika hasil tembakan berada di sekitar area yang menjadi sasaran, yaitu berwarna merah, maka kita bisa mengatakan kumpulan hasil tembakan itu menunjukkan kereliabilitasan. Lalu ketepatannya, karena hasil tembakan ada di sekitar gambar merah atau lingkaran merah, maka kita bisa mengatakan itu menunjukkan bukti validitas. Kedekatan di antara hasil tembak, dari hasil tembak satu dengan yang lainnya itu menunjukkan reliabilitas, sedangkan hasil tembak yang mendekati titik merah itu menunjukkan bukti validitas. Nah, pada gambar B itu menunjukkan bahwa tujuan tembak ada dua, yaitu merah di kepala dan kemudian merah di dada. Nah, ini menunjukkan bahwa ada dua dimensi yang menjadi tujuan tembak. Gitu ya. Dapat dimaknai bahwa karena tujuan tembaknya dikenai dekat dengan hasil tembaknya, maka bisa dikatakan hasilnya reliable dan valid. Sedangkan pada gambar yang C, hasil tembak dia menjauhi dari tujuan tembak asal. Namun, bisa kita lihat di sini hasil tembak antara satu tembakan dengan tembakan yang lain dia dekat. Nah, ini menunjukkan adanya konsistensi hasil tembak, namun ketepatannya jauh, atau dikatakan bahwa hasil ini reliable namun tidak valid. Berbeda dengan gambar D, hasil tembaknya menyebar dan jauh dari tujuan tembak. Nah, pada gambar D ini bisa dikatakan bahwa hasil tembaknya tidak reliable dan tidak mengarah pada tujuan tembak atau tidak valid. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sangat mungkin pengukuran itu mendapatkan hasil yang reliable namun tidak valid untuk mengukur suatu tujuan yang diukur. Reliabilitas dapat dilihat atau dapat dicari dengan beberapa teknik atau cara. Yang pertama adalah tes retest, kemudian konsistensi internal, parallel test, dan iterator. Tes retest merupakan reliabilitas yang digunakan pada saat kita ingin mengetahui seberapa konsisten respon dari individu atau peserta tes di waktu yang berbeda. Koefisiennya merupakan koefisien stabilitas. Metode pengujian itu dilakukan dengan menggunakan satu form tes dengan 2 kali sesi pengujian. Koefisien reliabilitas diperoleh dengan cara melakukan perhitungan korelasi antar kedua distribusi skor. Tepat jika digunakan kepada konstruk ukur yang bersifat tetap atau stabil, seperti halnya intelijensi dan kepribadian. Adapun keterbatasannya adalah ketika
subjek atau sampel, dia mendapati carry over effect atau efek belajar. Lalu kemudian parallel form. Peserta diuji dengan 2 kali sesi pengerjaan tes, namun dengan 2 form tes yang butirnya berbeda, namun memiliki sifat ekivalen atau setara. Koefisien reliabilitas merupakan hasil dari korelasi antar skor tes pertama dan skor tes kedua. Kedua tes disebut paralel jika dia memiliki 3 syarat. Yang pertama adalah rata-ratanya setara atau min-nya setara, variansnya setara, dan korelasi dengan variabel lain adalah setara. Keterbatasannya sulit untuk memastikan bahwa kedua tes itu disebut atau benar-benar paralel, sehingga jarang kemudian peneliti menggunakan jenis reliabilitas ini. Kemudian konsistensi internal tidak perlu disajikan untuk kedua kalinya seperti tes retest dan parallel form, hanya menggunakan 1 kali tes ya yang disajikan sekali, 1 tes untuk 1 kali penyajian. Banyak digunakan karena nilai praktis yang tinggi. Ya, komputasi koefisien konsistensi internal diawali dengan pembelahan tes menjadi beberapa bagian dan memerlukan adanya asumsi yang harus terpenuhi sebelum dilakukan pembelahan 2 bagian. Seperti pertama, rata-rata belah pertama dan kedua setara, varians belah pertama dan kedua setara, dan memiliki koefisien korelasi belah pertama dan kedua yang tinggi. Lalu reliabilitas interneter. 2 penilai atau lebih diminta untuk menilai suatu atribut ukur pada satu subjek. Hasilnya bisa dihitung dengan formulasi kappa. Atribut ukur biasanya juga sangat beragam. Misalnya kita bisa mencontohkannya pada lomba menari. 2 juri atau penilai memberikan penilaian pada satu orang penari, seberapa indah dia menari. Apakah kemudian penilai pertama mengatakan nilai 8, penilai kedua mengatakan 9. Nah, yang didapatkan adalah adanya koefisien kesepakatan ya. Sehingga kemudian kesepakatan nilainya berapa? Apakah 8,5, apakah 8,6 dan seterusnya. Nah, reliabilitas ya, ini melekat bukan pada alat ukurnya namun pada skor yang diperoleh ya, dari hasil koefisien kesepakatan tersebut. Nah, ini adalah agar memudahkan kita untuk membandingkan prosedur dalam mengestimasi atau memperkirakan reliabilitas. Berdasarkan jenis reliabilitasnya, ya, jika fokus pada butir, ya, maka kita bisa menggunakan tes ulang ya, atau tes retest, ya, tes paralel atau parallel form, dan kemudian konsistensi internal. Jika fokusnya adalah pada penilai, maka yang kita gunakan adalah interneter atau antar penilai. Kalau misalnya fokus jenisnya pada jumlah pengukuran, ya, untuk tes retest itu dikenakan 2 kali, sedangkan parallel form hanya sekali. Kemudian konsistensi internal juga 1 kali, begitu juga dengan interneter. Pada tes ulang, jumlah instrumennya ada 1. Ya. Kalau parallel form ada 2 instrumen. Konsistensi internal juga 1 instrumen. Sedangkan interneter juga 1 instrumen. Gitu ya. Untuk tes retest, ya, koefisien atau menunjukkan nilai reliabilitas itu ditunjukkan dengan koefisien korelasi. Ya. Apakah itu produk moment. Begitu juga dengan tes paralel. Sedangkan pada konsistensi internal itu ditunjukkan oleh nilai koefisien reliabilitas, begitu juga dengan interneter. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi karakteristik reliabilitas. Yang pertama adalah jumlah butir. Semakin banyak butir, maka
sangat mungkin reliabilitas itu akan tinggi. Kemudian yang kedua, varian skor, semakin variasinya tinggi, ya, maka skor reliabilitas juga akan tinggi. Homogenitas skor, homogenitas ya menunjukkan jika dia rendah akan menunjukkan konstruk yang multidimensi, dan sebaliknya jika homogenitas itu tinggi maka menunjukkan konstruk yang unidimensi. Pada jumlah subjek, maka ketika semakin banyak subjek, tinggi respon, maka akan meningkatkan tinggi variasi, sehingga kemudian juga akan meningkatkan koefisien reliabilitas. Berdasarkan perbedaan jenis tes, misalnya pada speed test itu tidak tepat dianalisis dengan internal konsistensi. Terkait dengan daya beda atau daya diskriminasi, ya, tes yang mudah tidak dapat membedakan informasi peserta tes, ya. Karena pada tes yang mudah, baik itu kemampuan subjek yang tinggi atau kemampuan subjek yang rendah, itu akan mampu mengatasi soal tersebut. Terkait dengan stabilitas konstruk, konstruk yang stabil itu relatif lebih reliable. Misalnya seperti halnya konstruk kepribadian ataupun konstruk intelijensi. Konstruk yang tidak stabil juga sangat memungkinkan akan menyebabkan reliabilitas itu menurun, seperti halnya pengukuran emosi ya, ataupun mood. Nah, karena emosi bisa naik turun sepanjang waktu, sehingga pengukuran pertama dan pengukuran kedua akan berbeda jauh kemungkinannya. Kemudian tingkat pemahaman rater pada reliabilitas interrater. Semakin paham rater ya, semakin memiliki kompetensi dalam menilai, ya, maka sangat mungkin skor itu akan tinggi. Nah, reliabilitas pada aspek atau dimensi keperilakuan, reliabilitas dengan koefisien skor tunggal ya, merupakan gambaran reliabilitas dari keseluruhan butir dalam tes. Biasanya digunakan jika keseluruhan butir mengukur konstruk satu dimensi saja, sehingga menggunakan koefisien skor tunggal. Kemudian reliabilitas dengan skor tiap aspek atau dimensi ya, merupakan gambaran reliabilitas tiap subtes atau dimensi. Digunakan jika keseluruhan butir mengukur konstruk dengan lebih dari satu dimensi atau aspek. Nah, jika kita sudah tahu bahwa ada suatu konstruk atau suatu konsep dari atribut ukur memiliki lebih dari satu dimensi, maka kita akan menggunakan reliabilitas pada setiap aspek atau dimensi keperilakuannya. Nah, lalu ada juga reliabilitas skor komposit. Jika kita sudah mengetahui ada berbagai macam dimensi dari suatu konsep ukur atau atribut ukur, maka kita bisa menggunakan reliabilitas skor komposit ya, di mana skor ini ya, menunjukkan adanya komponen memiliki bobot berbeda di setiap dimensinya. Nah, kapan kita menggunakan? Kita harus mengetahui bagaimana struktur atau konstruk dari atribut yang kita ukur, apakah dia konstruk yang unidimensional dan konstruk yang multidimensional. Jika konstruknya unidimensional, maka kita gunakan koefisien skor tunggal. Namun jika konstruknya multidimensional, kita bisa menggunakan reliabilitas skor tiap aspek atau dimensi dan juga melaporkan reliabilitas skor kompositnya. Beberapa catatan dalam reliabilitas. Yang pertama, tidak tepat atau tidak sesuai jika kita mengatakan bahwa alat ukur ini reliable. Lebih tepat jika kita mengatakan bahwa reliabilitas dapat diterima atau acceptable. Yang kedua, reliabilitas tidak hanya melekat pada butir atau alat ukur, namun reliabilitas dapat melekat pada subjek, sampel atau person, bahkan interaksi di antara butir dan subjek itu. Yang ketiga, tidak ada ukuran mutlak seberapa jauh reliabilitas dikatakan baik, karena ada beberapa
masalah terkait dengan masalah pemilihan sampel. Reliabilitas merupakan estimasi ataupun perkiraan dari reliabilitas yang sebenarnya, karena diperoleh dari data empiris dari sekelompok subjek, maka reliabilitas ini terikat dengan kelompok subjek yang kita teliti. Berbeda kelompok subjek termasuk jumlahnya, maka ada kemungkinan akan menghasilkan reliabilitas yang berbeda. Nah, reliabilitas ini yang dikatakan sebagai sampel dependent, berbeda kelompok, apakah itu kelompok di dalam negeri ataupun kelompok di luar negeri, maka reliabilitas yang dihasilkan akan berbeda. Beberapa tes kemudian menuntut tingkat reliabilitas minimal yang tidak sama. Ya. Fungsi dari tujuan tes mempengaruhi dan membutuhkan tingkat reliabilitas yang diharapkan, tergantung pada jenis tes atau perkiraan yang diharapkan dari tes, sehingga ada batas minimal yang ditetapkan akan berbeda antara satu tes dengan tes yang lainnya. Umumnya, tes dengan estimasi reliabilitas di atas 0,7 itu dapat diterima atau acceptable, namun beberapa jenis tes memiliki syarat yang lebih. Misalnya pada tes-tes kognitif yang tujuannya untuk memperkirakan performansi ataupun untuk memprediksi pada kondisi-kondisi yang khusus. Itu meminta atau mengharapkan reliabilitas di atas 0,8 bahkan di atas 0,9. Sebaiknya sebagai bentuk tanggung jawab, tentunya penulis ataupun peneliti memberikan penjelasan atau penafsiran yang memadai kepada pembaca, dalam hal ini masyarakat umum ataupun khususnya akademisi, tentang nilai estimasi reliabilitas yang digunakan saat itu. Mengingat tidak semua orang memiliki literasi yang tinggi dalam metode statistik di bidangnya. Khususnya pada pelaporan hasil riset, penulis sebaiknya menjelaskan pula kelebihan dan kelemahan teknik analisis reliabilitas yang digunakan. Berikut bisa menjadi acuan untuk kita mendapatkan atau melakukan kategori dari nilai estimasi alfa Cronbach ketika kita menggunakan teknik konsistensi internal. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita kembali lagi dan berjumpa pada video pembelajaran yang lainnya.